Halo sedulur. Di balik gemerlap modernitas dan hiruk-pikuk perkotaan di Pulau Jawa, tersembunyi sebuah dimensi lain yang tak lekang oleh waktu. Ritual rahasia praktek-praktek kuno ini yang diwariskan secara turun-temurun dan seringkali dijaga kerahasiaannya bukan sekedar cerita dongeng. Ia adalah denyut nadi spiritual yang masih hidup di tengah masyarakat. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa di era digital ini, tradisi yang dianggap primitif ini masih dipertahankan dengan begitu kuat, bahkan cenderung tertutup rapat? Video ini akan membawa Anda menyelami kedalaman misteri tersebut, mengungkap lapisan-lapisan makna, tujuan, dan implikasi dari ritual rahasia yang masih dilakukan diam-diam di tanah Jawa. Sejarah spiritualitas Jawa begitu kaya, teranyam dari benang-benang kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, hingga Islam, membentuk sinkretisme yang unik. Jauh sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat Jawa telah mengenal konsep kekuatan tak kasat mata yang mendiami alam dan benda-benda sekitar. Keyakinan inilah yang menjadi cikal bakal berbagai ritual, perkembangannya seiring waktu, khususnya pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram. Ritual-ritual ini mendapatkan legitimasi dan bahkan menjadi bagian integral dari sistem kekuasaan serta kehidupan istana. Para raja, bangsawan, hingga rakyat biasa terlibat dalam praktik spiritual yang bertujuan mencari keselarasan, kekuatan, atau petunjuk dari alam gaib, seringkali dipimpin oleh sosok seperti pujangga istana atau sesepuh desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang alam metafisik. Ritual rahasia di tanah Jawa bukanlah sekadar serangkaian gerakan atau mantra yang diucapkan tanpa makna. Ia adalah sebuah sistem kepercayaan kompleks yang berakar pada filosofi hidup Jawa pada intinya. Ritual ini bertujuan untuk mencapai harmoni antara mikrokosmos, manusia, dan makrokosmos, alam semesta. Seringkali dengan intervensi dari entitas spiritual. Mekanismenya bisa sangat bervariasi, mulai dari laku prihatin seperti puasa muti atau puasa ngebleng, meditasi di tempat-tempat keramat, hingga persembahan sesaji dengan tata cara khusus yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Aspek-aspek teknisnya meliputi pemilihan waktu yang tepat berdasarkan perhitungan primbon, penggunaan benda-benda pusaka atau simbol tertentu, serta pengucapan doa atau mantra dalam bahasa Jawa kuno. Prinsip-prinsip fundamental yang melandasinya adalah kepercayaan pada kesaktian, keberkahan, wangsit, ilham gaib, serta pentingnya menjaga keseimbangan alam dan spiritual yang sering disebut sebagai ngelmu atau ilmu kebatinan. Meskipun bersifat rahasia, dampak keberadaan ritual ini dapat dirasakan secara luas di masyarakat. Menurut beberapa studi sosiologi budaya, bahkan di tengah modernisasi, sekitar 40–50% penduduk Jawa masih meyakini adanya kekuatan supranatural yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan sebagian dari mereka secara aktif atau pasif terlibat dalam praktik tradisional. Sebuah survei tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 15% dari responden di Jawa masih mencari solusi atau bimbingan dari tokoh spiritual tradisional untuk masalah kesehatan, keuangan, atau personal, menunjukkan bahwa kepercayaan ini jauh dari kata punah. Perbandingannya, di negara-negara barat, tingkat kepercayaan pada praktik serupa cenderung jauh lebih rendah, menunjukkan keunikan budaya Jawa. Tren yang terlihat adalah semakin terintegrasinya spiritualitas ini dengan aspek kehidupan modern, seperti penggunaan media sosial untuk berbagi informasi tentang tempat keramat atau tokoh spiritual, meskipun praktiknya tetap dilakukan secara tertutup. Dampak dan implikasi ritual rahasia ini terhadap masyarakat Jawa sangat multidimensional. Secara sosial, praktik ini seringkali menjadi perekat komunitas adat atau kelompok spiritual tertentu, memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan di antara para penganutnya. Namun, ada pula tantangan berupa potensi eksploitasi atau penipuan oleh oknum yang mengaku memiliki kekuatan spiritual, serta munculnya stigma negatif dari sebagian masyarakat yang menganggapnya sebagai praktik syirik atau sesat.
Secara ekonomi, meskipun tidak langsung, ritual ini dapat mendukung ekonomi lokal melalui pariwisata spiritual di tempat-tempat keramat, serta penjualan perlengkapan upacara atau kerajinan tangan. Konsekuensi jangka panjangnya adalah pelestarian warisan budaya tak benda yang kaya, menjaga kearifan lokal yang mungkin mengandung nilai-nilai filosofis dan etika yang relevan hingga kini. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat ritual topogeni atau berdiam diri tanpa menyalakan api yang kerap dilakukan oleh sebagian praktisi spiritual untuk membersihkan diri dan mencapai pencerahan batin. Meskipun pelaksanaannya sangat pribadi dan tertutup, tujuan dibaliknya adalah pencarian kedamaian batin dan kebijaksanaan, bukan sekedar pamer kekuatan. Ada pula kisah tentang para pemimpin desa atau tokoh masyarakat yang secara diam-diam melakukan tirakat atau laku prihatin di tempat-tempat tertentu sebelum mengambil keputusan penting, dengan keyakinan bahwa keputusan tersebut akan mendapatkan berkah dan petunjuk dari alam semesta. Ini bukan cerita sukses yang terekspos media, melainkan pembelajaran dari pengalaman bahwa spiritualitas masih dianggap relevan untuk membimbing kehidupan, bahkan dalam konteks kepemimpinan informal. Melihat ke masa depan, keberadaan ritual rahasia di Tanah Jawa diperkirakan akan terus bertahan, bahkan mungkin beradaptasi dengan cara-cara baru. Dengan semakin terbukanya informasi dan dialog antar budaya, potensi perkembangannya bisa mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai di baliknya, menjauhkannya dari kesan mistis yang menakutkan menuju apresiasi sebagai kekayaan kearifan lokal. Namun, tantangan utama adalah bagaimana menjaga orisinalitas praktik ini di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, ritual-ritual ini bukan hanya tentang praktik kuno, melainkan tentang pencarian makna, koneksi dengan yang tak terlihat, dan upaya terus-menerus manusia untuk memahami tempatnya di alam semesta. Ini adalah warisan yang tak ternilai, menunggu untuk dipahami, bukan dihakimi. Matur suwun telah menonton.